Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhat tulab wa talibat, para santri maupun santriwati kelas 7 yang ana cintai karena Allah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran tarikh kita yang mana sudah lewat beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari perang Badar. Banyak sekali ini ya. Tolong dihafalkan, dipahami ya, paling tidak dipahami apa saja pelajaran yang bisa diambil dari adanya perang Badar ini. Kita lanjutkan di halaman 94. Hal-hal penting yang pertama, Badar adalah daerah yang terletak di barat daya kota Madinah. Jaraknya dari Madinah 155 km. Sekarang masuk dalam kawasan Madinah. Nah, jadi kalau perang itu bukan di tengah kota. Jihad itu tidak di tengah kota. Orang-orang yang mengatakan ya mereka yang ngebom di keramaian ya katanya memerangi orang-orang kafir itu bukan jihad ya, itu namanya kejahatan ya. Nah, kalau mau perang ya di daerah ya, di jauh dari perkotaan, jauh dari perkampungan ya, seperti pada perang Badar ini. Perang Badar merupakan peperangan pertama antara Nabi dan kaum Quraisy. Hari tersebut dinamakan juga Yaumul Furqan, hari pembeda, dikarenakan membedakan antara kebenaran dan kebatilan, dan dimuliakan pengikut kebenaran dan dihinakannya pengikut kebatilan. Nah, kemudian beberapa dalil yang merupakan dasar keutamaan orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar, yaitu dari Mu'adz bin Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi, dari bapaknya. Dahulu bapaknya termasuk orang yang ikut dalam perang Badar. Berkata, datang Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Jibril berkata, bagaimana pandangan kamu terhadap orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar? Nabi berkata, mereka merupakan orang-orang muslim yang paling utama, atas sebuah kalimat yang semisal dengan itu. Lalu Jibril berkata, demikian juga halnya dengan para malaikat yang ikut serta dalam perang Badar. Hadis riwayat Bukhari dalam Kitabul Maghazi. Kemudian keutamaan orang yang mengikuti perang Badar juga dari Ali radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, bisa jadi Allah melihat kepada orang-orang yang ikut dalam perang Badar, kemudian Allah berkata, berbuatlah sesuka kalian, sungguh aku telah mengampuni kalian. Hadis riwayat Bukhari juga sama dalam kitab Al-Maghazi. Jadi keutamaan orang yang mengikuti perang Badar, dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah. Allah telah ridho pada mereka, para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, Ibnu Ishaq berkata, aku membicarakan tentang beberapa laki-laki dari Bani Salamah. Mereka berkata bahwasanya Hubayb bin Munzir bin Jamuh berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang posisi tersebut? Apakah tempat itu dipilihkan oleh Allah untukmu sehingga kami tidak akan melanggarnya atau menyepelekannya? Ya. Ataukah hal itu hanyalah usulan saja, sedangkan perang adalah kecerdikan? Rasulullah SAW bersabda, kata, benar, hal tersebut hanya usulan saja dan perang adalah kecerdikan. Ya,
perang adalah kecerdikan. Maksudnya adalah taktik. Ya, taktik itu. Ya, strategi, mengatur strategi. Lalu Hubaib berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya tempat posisi tersebut tidak baik. Lebih baik kita semua berpindah sehingga kita sampai pada sumber air yang terdekat. Kemudian kita tinggal di sana dan kita timbun sumur-sumur lainnya. Lalu kita buat sebuah kolam dan kita penuhi dengan air. Selanjutnya kita perangi kaum musyrikin. Kita dapat minum dan mereka tidak dapat minum." Rasulullah berkata, "Sungguh engkau telah memberikan usulan yang bagus." Hubaib Al-Mundhir. Ingat. Lalu Rasulullah SAW dan semua orang yang bersama beliau berpindah dan berjalan sehingga sampai pada sumber air terdekat. Lalu singgah di sana, kemudian beliau memerintahkan untuk menimbun sumur dan membuat kolam, lalu dipenuhi dengan air dan diambillah air dengan menggunakan bejana. Berdasarkan keterangan tersebut, jelaskan hal berikut. Kesantunan Al-Hubaib bin Al-Mundhir ketika mengungkapkan pemikirannya. Bertanya dulu, ini usulan Anda, wahai Rasul, atau perintah Allah? Ya, kalau hanya usulan, aku juga punya pendapat usulan untuk kita itu berpindah dari tempat ini. Kita dekati sumber air itu. Kemudian tawaduknya Nabi SAW pada kisah tersebut, mendengarkan usulan sahabatnya. Itu hal-hal yang ada kaitannya di perang Badar. Jadi keutamaan orang yang mengikuti perang Badar. Kemudian perang Badar itu dinamakan juga Yaumul Furqan. Kemudian juga lampiran tentang musyawarah ketika hendak berperang. Kemudian kita masuk di perang Uhud. Yang sebab-sebabnya orang-orang musyrik Quraisy bertekad untuk menuntut balas atas apa yang mereka alami dalam perang Badar. Perang Badar mereka kalah. Mereka berniat untuk menyerang kaum muslimin di pemukiman mereka. Hal ini untuk mengembalikan kewibawaan kaum Quraisy di mata kabilah-kabilah Arab yang lain. Di manakah terjadi perang Uhud? Mengapa dinamakan dengan perang Uhud? Dekat dengan Gunung Uhud. Persiapan perang. Abu Sufyan memberikan perintah kepada kaum Quraisy. Dia menyiapkan pasukan yang besar yang berjumlah 3.000 tentara. Dia bersama pasukannya berangkat menuju Madinah. Hingga mereka sampai di dekat Gunung Uhud. Ketika mendengar kabar tersebut, Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya. Apakah akan keluar menyerang kaum musyrikin di luar kota Madinah ataukah bertahan di dalam? Maka beliau didesak oleh beberapa pemuda yang ketinggalan dalam perang Badar untuk keluar dan berperang. Akhirnya Nabi pun masuk ke dalam rumahnya dan memakai baju perang, kemudian berangkat bersama 1.000 pasukan. Namun di saat itu tokoh munafikun Abdullah bin Ubay munafik bersama sepertiga pasukan sengaja membelot dan tidak mau berangkat perang. Pentolannya orang munafik Abdullah bin Ubay. Kemudian beberapa kejadian dalam perang. Rasulullah SAW berjalan hingga beliau berhenti di sebuah bukit di Gunung Uhud. Beliau SAW menjadikan Gunung Uhud berada di belakangnya. Maka pada hari Sabtu
tanggal 16 bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Ya. Kalau Badar ya, Ramadan tahun kedua Hijriah ya. Kaum muslimin bersiap untuk berperang. Mereka menempatkan 50 orang pemanah di atas gunung untuk mengawasi medan perang dan untuk melempari kuda-kuda kaum musyrikin dengan panah agar tidak dapat mendekati kaum muslimin di belakang. Mereka diperintahkan untuk tidak meninggalkan posisi mereka. Nah, kaum musyrikin pun bersiap siaga untuk berperang. Pasukan berkuda, sayap kanan, mereka di bawah komando Khalid bin Walid. Pasukan berkuda ya, dikomandoi oleh Khalid bin Walid, dan pasukan di sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Khalid bin Walid ya, Ikrimah bin Abu Jahal. Akhirnya mulailah peperangan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Lihat denahnya, kita lihatkan mungkin di map ya, kita lihat Gunung Uhud itu ya seperti apa. Nah, seperti ini. Nah, ini ya 50 pemanah ditaruh di atas gunung ini. Nah, ya, sekarang udah sangat bagus. Kalau dulu hanya pasir dan bebatuan. Nah, kita lanjutkan. Peperangan pun semakin berkecamuk di antara mereka, dan yang mendapat ujian yang baik dari kaum muslimin adalah Nabi SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, Abu Dujanah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya. Kaum muslimin terus maju sehingga kaum musyrikin semakin mundur. Ketika para pemanah melihat kaum musyrikin sudah terkalahkan, ya, dirasa sudah dikalahkan, mereka berpikir untuk meninggalkan posisi mereka guna untuk mengambil ghanimah. Sehingga ketika para pemanah meninggalkan posisi mereka, pasukan berkuda kaum musyrikin berbalik menuju kaum muslimin dan mengepungnya dari belakang. Maka dari hasil peperangan tersebut, kaum muslimin ya mendapat musibah yang sangat besar hingga Nabi SAW terluka dan 70 orang sahabatnya mati syahid. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Mus'ab bin Umair, ya, pembawa bendera. Nah, kebanyakan mereka dari kaum Ansor. Semoga Allah meridai mereka. Demikianlah kaum muslimin pada saat itu hampir mendapat kemenangan besar, sampai terjadilah apa yang terjadi dari para pemanah, sehingga mereka diliputi kesedihan. Maka perang Uhud merupakan hari cobaan dan ujian. Allah memisahkan pada hari tersebut antara kaum mukmin dan kaum munafik, dan Allah memuliakan pada hari tersebut siapa yang Allah kehendaki untuk dimuliakan dengan kematian syahid. Allah Ta'ala berfirman, Iyamsaskum karhun faqad masal qaumal karhu misluh wa tilkal ayyamu nudawiluha. Allahul ladzina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Wa liyumahhisallahu alladzina amanu wa yamhaqal kafirin. Nah, yang artinya, jika kalian pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa,
dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, supaya sebagian kalian dijadikan gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim, dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Quran Surat Al-Imran ayat 140 sampai 141. Beberapa pelajaran yang bisa diambil dari pembahasan ini. Yang pertama, Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya tentang sikap keluar dari kota Madinah untuk memerangi kaum musyrikin sebagai bentuk pelaksanaan syura. Bermusyawarah, ya. Kita keluar untuk perangi kaum musyrikin atau kita bertahan di sini saja, itu. Bermusyawarah. Kemudian yang kedua, menampakkan kepada kaum mukminin akan akibat jelek maksiat, yaitu menimbulkan kelemahan dan perselisihan. Ya, apa maksiatnya? Ya, tidak taat kepada perintah Rasul. Apapun yang terjadi, jangan kalian wahai para pemanah turun dari gunung ini, gitu. Tapi ternyata malah melanggar dari perintah tersebut. Hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnahnya bahwasanya kemenangan tidaklah selalu berpihak pada kaum mukmin. Ya, akan tetapi terkadang mereka juga tertimpa kejelekan, ya, sebagai bentuk ujian. Ya, yang keempat, ujian merupakan pensucian dan penghapusan dari Allah Ta'ala atas dosa-dosa hambanya, serta merupakan kesempatan untuk mencapai kematian syahid di jalan Allah. Nah, ketika kita diuji oleh Allah, kita bersabar, dosa-dosa insya Allah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, kaum munafikin mereka acuh tak acuh dan tidak peduli dengan kaum mukmin. Ya, orang munafik ini acuh tak acuh dan tidak peduli kepada kaum mukmin pada saat-saat ya genting. Nah, yang keenam, dapatkah kamu menyebutkan pelajaran yang lainnya? Tadi ya, hendaknya kita taati Allah dan Rasulnya, ya, benar-benar dengan ketaatan agar mendapat keberuntungan, ya, tidak melanggar apa yang Rasul perintahkan. Nah, ayatul lab wa talibat mungkin kita cukupkan sekian, ya, dari pelajaran yang bisa kita ambil dari perang Uhud ini. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak hilafnya dari saya pribadi. Saya beristighfar pada Allah, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.